kembali lagi di channel saya Gilang TV ya. Kali ini saya lagi di jalan ya. Lagi di jalan, saya lagi menuju luar kota ya teman-teman. Luar kota, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Namun di video kali ini saya tidak
usia yang masih balita, batita gitu kan, malah batita, balita itu terus malah sebenarnya kan asik-asiknya gitu kan. Artinya begini teman-teman, ini hanya sekedar sharing karena usia anak saya juga masih kecil, tapi saya belajar gitu, belajar bagaimana caranya saya bisa deket sedekat-dekatnya dengan anak saya. Keinginan saya seperti itu. Besok kalau dia udah gede, saya kepingin deket sedekat-dekatnya dengan anak saya, karena saya sendiri dulu mungkin tidak deket banget dengan bapak saya, dengan almarhum bapak saya, nggak deket. Cuman sekarang saya ketika punya anak, ekspektasi saya itu saya kepingin sedekat-dekatnya dengan anak saya besok udah gede. Supaya apa? Supaya saya bisa tahu apa-apa yang dilakukan oleh anak saya. Konteks positif ya. Maka daripada itu, mulai sejak dini seperti ini, saya mencoba untuk berusaha belajar, terus belajar, mengerti dan memasuki dunia mereka. Bagaimana caranya saya? Ya mencoba caranya sebenarnya cuma sabar dan telaten. Itu menurut saya. Terkadang ya namanya manusia adalah amarahnya, ada emosinya. Tapi kalau dipikir lagi, lo gila ya. Orang tua emosi pada anak kecil gitu ya. Kadang-kadang mungkin seperti itu ya. Ini saya pernah juga ngalamin gitu. Jadi ini usia anak yang mudah diatur atau mudah mengikuti kemauan kita, kalau kita sudah dekat dengan mereka, itu hanya, atau mungkin bisa dibilang usia kebersamaan ya, usia kebersamaan antara kita dengan anak kita itu cuma 1-14 tahun kurang lebih. Itu sudah maksimal 1-14 tahun loh kurang lebih. Masa-masa kita itu bareng sama anak-anak kita. Artinya masih mau untuk diajak kemana-mana, masih mau. Dan itu dia masih bisa dibilang, ayo nak, ini A, B, C, D. Dia masih ngikutin gitu. Karena usia anak itu nanti ketika sudah terlepas nih dari 14 tahun, dunia mereka udah beda banget. Udah beda banget. Artinya udah beda, dia pasti punya dunia sendiri. Dia sudah punya teman. Dia sudah nggak bakalan mau untuk diajak orang tuanya mungkin pergi kemana. Dia sudah punya acara sendiri. Dan pada saat itu pula pun orang tua pasti akan menyesali kalau emang orang tuanya itu sadar, akan menyesali. Kalau orang tuanya sadar, karena usia di atas 14 tahun itu mereka sudah punya dunia sendiri dan punya teman sendiri. Dia mau pergi sendiri, mau kemana-mana mau sendiri sama teman-temannya. Teman mereka lebih asik daripada orang tuanya.
tahun. Ayo kita bareng-bareng nih masuk ke dunia mereka, pelajari situasi dan kondisi yang ada pada mereka. Ayo kita bareng-bareng supaya nanti kita tetap bisa bersama dengan anak-anak kita. Artinya bisa sharing sama anak-anak kita, kita bisa lebih dekat lagi. Yang cuek-cuek sama anaknya, atau mungkin perlakuannya punya anak dibelikan mainan aja cukup, atau mungkin perlakuan dibelikan makanan aja cukup, atau perlakuan diajak ke tempat hiburan aja cukup. No, hindari itu semua. Anak-anak butuh itu, memang benar. Tapi mereka, yang lebih mereka butuhkan adalah kasih sayang. Main dengan orang tuanya, makan dengan orang tuanya, ya, jalan-jalan dengan orang tuanya. Itu utama yang mereka butuhkan. Kalau kita sudah memberikan itu semua, kita pasti akan bakalan dekat sama mereka. Sampai tua pun kita akan dekat. Karena menurut mereka kita adalah orang tua yang asik. Ayo para orang tua, benahi yuk pikiran kita kepada anak. Jangan suka marah-marah juga sama anak, ya. Mungkin anak membuat para orang tua marah, ya itu kan karena orang tuanya juga gitu. Jangan salahin anak-anak. Anak-anak kok nggak ngerti apa-apa. Dia melakukan something itu karena niru orang tuanya, tanpa orang tuanya sadari. Makanya saya bilang di sini, yuk, jangan marah sama anak-anak, jangan emosi sama anak kita. Kita perbaiki diri, perbaiki pemikiran kita, harus lebih sabar, harus lebih telaten. Kita masuk dalam dunia mereka. Siapa sih yang nggak mau dekat sama anak? Ya kan? Nggak usah pemikiran gini lah, saya deket sama anak sekarang, besok ketika saya sakit supaya saya dirawat sama anak saya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Saya juga nggak mau, saya malah ini pikiran saya juga nggak mau, teman-teman. Kalau misalnya nanti saya merepotkan anak saya nggak mau. Makanya saya di sini ngomong, ayo kita benahi. Ingat, kita bareng sama anak itu cuma usia dia itu 1-14 tahun. Selebihnya ya dia sudah punya dunia sendiri, bos, ya. Apalagi anak zaman now, no zaman old, ya. Ayo, kalau kita belajar psikologinya anak gini, psikologi anak itu, tidak maksudnya gini, psikologi anak itu sama dengan psikologi orang dewasa sebenarnya. Kalau saya bilang, karena sama-sama manusia. Artinya begini, anak itu kan cenderung senang bermain, ya. Anak itu cenderung
cenderung senang bermain. Sangat-sangat senang bermain. Anak itu cenderung senang bermain, Mas. Kalau dia waktunya makan, dia senang bermain. Terus misalkan ngomong juga masih belum lancar gitu kan ya. Sekarang pertanyaan saya, dia ngomong nggak kalau dia lapar? Dia bisa nggak kalau dia lapar? Dia ngomong nggak kalau dia bisa kalau ngantuk? Dia ngomong nggak kalau mungkin badannya ngerasa nggak enak? Ngomong nggak? Nggak ngomong, Bos. Dia nggak ngomong. Dia tetap aja bermain. Karena memang itu yang ada di pikiran dia. Pikiran anak. Bermain dan terus bermain. Tanpa berpikir, saya lapar, saya nggak enak badan, saya haus, saya ngantuk. Nggak ada. Maka daripada itu, kalau kita sebagai orang tua tidak masuk dalam dunianya mereka, mau jadi apa pertumbuhan anak kita? Mau jadi apa, saya tanya? Pelajari, Bos, pelajari. Saya di sini bukan berarti saya sudah benar, enggak. Saya juga masih belajar memperbaiki. Sekarang kalau kita aja nggak tahu waktunya anak makan, bobo, mandi, ya sama seterusnya, dia nggak bakalan tahu waktunya mereka untuk seperti itu. Dia nggak bakalan tahu. Makanya yuk, psikologi kita manusia itu semuanya sama. Semua itu akan menjadi kebiasaan kalau setiap hari sudah terbiasa. Artinya begini, pagi, apa sih kalau pagi? Iya, anak kecil itu kan makan terakhir dia udah sore kan. Jarang, atau mungkin nggak pernah, atau mungkin nggak boleh malah kalau dia makan terlalu malam. Karena apa? Perut akan merasa kenyang dan dia tidak bergerak, tidak aktivitas. Takutnya apa? Perutnya, istilahnya Jawanya itu sebab karena kekenyangan, nanti mereka malah nggak bisa tidur. Makanya anak kecil itu makan di sore hari terakhir, karena setelah makan dia masih beraktivitas. Setelah beraktivitas dia minum susu, gitu loh, Bos. Itu kita harus paham, gitu loh. Kita harus paham. Apa sih pagi? Ya ayolah, mungkin sarapan dulu. Ya, dia bangun tidur nih, minum air putih. Biasakan. Habis itu apa? Kalau ada yang mau mandi dulu, ya enggak tuh mandi dulu. Terus mungkin dia mau makan dulu, enggak tuh makan dulu, mah. Ya kan? Yang penting tidak melewatin jam 8. Sudah mandi, sudah makan, ya kan, udah bersih semua. Jangan sampai melewati jam 8. Kalau minum vitamin. Gitu lah ya. Cuma tidak boleh lebih dari jam 8. Udah selesai semua nih pagi.
udah kenyang perutnya, ya kan, udah beli susu, atau mungkin ini mau nonton TV atau bermain, ya itu silakan, namanya anak-anak, ya kan. Yang penting pekerjaan di pagi hari udah selesai, ya, setelah itu dia mungkin nanti tidur jam 10 atau setengah 11. Habis itu makan lagi, tidur, bangun tidur dia makan lagi. Bangun tidur masih mungkin jam 12 atau jam 1, ya kan. Makan siang jangan lebih dari jam 2. Makan siang, nanti begitu lagi dia main mungkin menjelang maghrib, ya kan, setengah 5, ya kan? Jangan lebih dari maghrib, ya, makan lagi yang ketiga kali. Anak kecil mah tidak banyak makannya, bos. Yang penting 3 kali rutin. Kalau dia nanti setiap hari dibiasakan seperti itu, maka apa yang terjadi? Akhirnya si anak menjadi kebiasaan. Bukan seperti itu terus. Anak kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, kita nggak perlu lagi nih ngomel-ngomel. Ayo mandi. Ayo makan. Ayo minum. Kita nggak perlu lagi. Sudah nggak ada lagi aturan yang seperti itu. Karena kita sudah membiasakan, bos. Kita sudah membiasakan hal yang baik. Itu sama dengan kita yang dewasa. Yang dewasa aja kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, akhirnya akan menjadi kebiasaan. Dan ketika tidak melakukan hal itu, dia ada yang nggak enak, dia ngerasa kurang enak. Apalagi anak-anak yang masih butuh remote dari orang tuanya. Kalau remote-nya aja sudah nggak berfungsi, ya kan, mana bisa channel ganti-ganti, mana bisa anak-anak itu bisa ganti ke makan ke minum, dari minum ke makan, dari ngengek ke makan. Gak akan bisa ganti. Kalau main ya main aja mulu. Apa itu makan, apa itu minum, apa itu mandi, gak paham dia. Karena remote-nya udah gak berfungsi. Ya, itu psikologi manusia, bos. Kita harus paham itu. Ini serius nih. Gak bisa kita. Bareng-bareng ya, kita benarkan cara kita didik anak, cara kita mengerti anak. Saya bukan nggak ngomong didik ya, cara kita mengerti anak. Anak belum bisa ngomong, belum bisa lancar ngomong, belum bisa memahami, ya. Kalau bukan kita yang remote mereka, siapa yang mau ngeremot mereka? Iya, itu. Ayo bareng-bareng menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang dekat dengan anak, menjadi orang tua yang lebih peduli lagi, lebih care lagi kepada anak. Itu titipan, amanah. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah,
Oke, teman-teman, mungkin itu yang saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan, pemikiran baru buat kita semua. Saya di sini bukan untuk mengajari, bukan menggurui, namun saya pribadi juga masih belajar. Artinya kita sharing. Ya. Apabila bermanfaat buat teman-teman, orang tua di luar yang menonton video ini, ayo coba renungkan kembali apa yang sudah saya bicarakan. Ya. Karena kita meskipun orang tua juga manusia, belum tidak benar juga ya, tentu benar juga, tapi minimal kita bisa memberikan yang terbaik, mendidik yang terbaik kepada anak kita. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di sharing-sharing cerita-cerita berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen tentunya. Apabila mengalami ada sesuatu hal atau mungkin ada problem yang mau kita bahas, perihal apapun, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Gilang TV. Sukses selalu.